Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-9 kali ini nakku, kita berbicara tentang topik rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Jadi tonton terus video pembelajaran Bapak sampai habis ya. Salam SFD. Shalom, salam berjumpa kembali. Langsung saja nakku, kita bahas materi kita tentang trigonometri analitik bagian yang keempat ya. Perhatikan dulu mind mapping yang sudah Bapak persiapkan ini. Tentang subtopik pertama, kedua, ketiga ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan daring sebelumnya. Nah, pertemuan daring kali ini tentang subtopik rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri ya. Bapak ulang, rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, tujuan pembelajaran kita nakku adalah kamu dapat memahami dan menerapkan rumus penjumlahan dan pengurangan atau selisih dua fungsi trigonometri dengan senantiasa bergembira atau semangat dan menyenangi pekerjaannya sebagai pelajar. Baik, langsung kita bahas ke pembahasan topik kita tentang rumus jumlah dan pengurangan dua buah fungsi trigonometri ya. Bagian A dulu, yaitu rumus penjumlahan antara sinus dengan sinus nakku ya. Jadi rumus penjumlahan antar sinus ya, berarti sin A tambah sin B itu artinya. Cara menghafal ini adalah dua sindikat bersama ya. Berarti ada dua sindikat bersama, artinya bersama ini nakku adalah bentuk penjumlahan ya. Dua sindikat berarti bentuk penjumlahan dari dua buah sinus. Kira-kira gitu dia. Rumusnya yang di ruas kanan ini cara menghafalnya yaitu disikat di dua si sinus ya, kat cos, berarti 2 kali sin kali cos. Sudutnya masing-masing, cara mudah menghafalnya, jumlahkan sekali pada sudut pertama, sudut kedua dikurangkan, baru sama-sama dibagi 2 kan gitu ya. Nah, rumus bagian B yaitu rumus pengurangan atau rumus selisih antara sinus dengan sinus. Perhatikan, sin A kurang sin B. Cara mengingat ini yaitu pengurangan kan sama artinya selisih ya. Berarti dua sindikat berselisih. Berarti berselisih itu, selisih itu yaitu pengurangan antar sinus dengan sinus. Rumusnya di ruas kanan ini cara mengingatnya dicuekin saja ya. Dua sindikat berselisih, rumusnya atau hasilnya adalah dicuekin saja. Di 2 cuekin C ya, cos saja S sinus, berarti 2 kali cos kali sinus. Rumus sudut yang pertama jumlahkan sekali, rumus sudut yang kedua dikurangkan sekali, baru sama-sama per 2. Baik ya, perhatikan bagian C yaitu rumus dari penjumlahan antar kosinus dengan kosinus. Berarti penjumlahan cos A tambah cos B. Berarti ini aku cara menghafal ya, atau mengingatnya cos A tambah cos B yaitu dua cowok bersama. Bersama kan bersama artinya penjumlahan ya. Bersama ya, dua cowok berarti penjumlahan antar cos dengan cos. Cowok itu dipandang cos. Hasilnya yang di ruas kanan ini cara mengingatnya dicecup. Berarti di 2 C cos kali cup ya, C juga ya kali cos, berarti dicecup 2 kali cos kali cos. Sudut pertama dijumlahkan sekali, sudut kedua diselisihkan sekali, baru sama-sama dibagikan dengan 2 atau per 2. Rumus yang keempat atau terakhir yaitu rumus pengurangan antar kosinus dengan kosinus ya. Berarti cos A kurang cos B. Cara mengingatnya ini adalah dua cowok berselisih. Berselisih itu artinya selisih atau pengurangan. Dua cowok berarti pengurangan antara cos dengan cos ya. Sudut pertama
dan kedua adalah berbeda besarnya nanti ya. Jadi kita misalkan sudut A dan B. Hasilnya luruskan ini, cara menghafalnya adalah mending di sisi, mending minus D2 berarti minus 2 ya, si sinus, si sekali lagi sinus ya, berarti mending di sisi, ini rumusnya anakku, minus 2 kali sinus kali sinus. Dengan cara yang sama, sudut pertama dijumlahkan sekali, sudut yang kedua dikurangkan atau diselisihkan, baru sama-sama per 2. Perhatikan dulu contoh yang Bapak berikan ini. Yang pertama contohnya adalah bentuk sederhana dari penjumlahan antara sinus 51 derajat dengan cos 81 derajat adalah berapa atau bagaimana, kan gitu ya. Nomor yang kedua, nilai dari cos 20 derajat kurang cos 70 per sin 70 derajat kurang sin 20 derajat, nilainya adalah berapa ya. Ini sengaja berikan bentuk option atau pilihan berganda. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas nomor 1 ya, yaitu sinus 51 derajat tambah cos 81 derajat. Baik, di sini nakku rumus ada 4 tadi adalah bentuk penjumlahan antar sin dan pengurangan antar sin. Yang ketiga penjumlahan antar cos, dan yang keempat pengurangan antar cos ya. Artinya fungsinya wajib sama, apakah sama-sama sinus atau cosinus. Di sini fungsinya masih berbeda ya, sin dengan cos. Jadi samakan dulu fungsinya, sama-sama sinus atau boleh juga sama-sama cos. Itu artinya fungsi disamakan ya. Berarti yang pertama dulu nakku, sinus 51 derajat ini setara dengan cos 39 derajat. Kenapa ini ekuivalen atau setara? Perhatikan dua buah sudut yang berpenyiku ya. Dua buah sudut yang berpenyiku syaratnya kan jumlahnya adalah 90 derajat ya. Jumlah kedua sudutnya adalah harus terbukti 90 derajat. Dan ingat, fungsi trigonometrinya juga adalah wajib berubah ya. Berubah. Gitu ya, sin menjadi cos atau cos menjadi sin ya, berlaku sebaliknya. Baik naku, kalau gitu ini sama juga artinya. Bentuk cos 81 derajat kalau kita ubah dalam bentuk sinus boleh ya, berarti sama artinya sinus dalam sudut berapa derajat ini? Yaitu 9 derajat. Kenapa? Karena jumlah antara 1 dengan 9 derajat adalah terbukti jumlahnya 90 derajat. Dan nama fungsi trigonometrinya wajib berubah ya. Perubahannya nakku ya sin jadi cos atau sebaliknya cos menjadi sin. Jadi Bapak simpulkan di sini dulu terkait ya, terkait dengan dikatakan dua buah sudut berpenyiku ya, dikatakan saling berpenyiku atau berpenyiku sebagai berikut ya. Titik 2 ya. Yang pertama syaratnya adalah jumlahnya, jumlah kedua sudutnya maksudnya, jumlah kedua sudutnya ya tepat 90 derajat. Itu ya. Yang kedua syaratnya adalah terjadi perubahan fungsi ya. Fungsi berubah ya. Fungsi berubah nama ya. Fungsi berubah nama, perubahannya adalah sin menjadi cos ya, atau sebaliknya cos menjadi sin. Kalau tangen ini menjadi kotangen atau dari kotangen menjadi tangen. Kalau sekan menjadi kosekan ya, atau kosekan menjadi sekan gitu ya, perubahan fungsinya atau nama trigonometrinya ya. Jadi kembali ke soal nomor 1 dapat kita sernakan
yaitu kita samakan nama fungsi trigonometrinya, yaitu kita ambil sama-sama yang disebelahkan adalah bentuk fungsi fungsi sinus ya. Boleh juga sama-sama cos, tapi di sini sengaja aku ambil sama-sama bentuk penjumlahan fungsi sinus. Berarti kembali ke soal nomor 1, sin 51 derajat katanya tadi ya, ditambah cos berapa derajat? 81 derajat. Berarti ini sama artinya sin 51 derajat ditambah cos 81 tadi gantikan dengan ini ya, sinus 9 derajat. Karena terbukti sama kan gitu ya. Berarti di sini kan bentuk penjumlahannya kan antar sinus ya, antar fungsi yang sama yaitu sinus. Berarti kembali ingat ke rumus penjumlahan antar sinus. Cara mengingatnya adalah dua sindikat bersama. Itu artinya sin tambah sin ya. Dua sindikat bersama bentuknya, berarti hasilnya adalah dalam rumus cara menghafalnya adalah disikat ya. Disikat. Oke, dua sindikat bersama kan disikat rumusnya. Berarti gantikan di itu 2, si itu sinus ya, kat k ya, berarti kali cos. Sudutnya masing-masing itu dijumlahkan sekali, 51 tambah 9 gitu ya, baru per 2. Sudut yang kedua dikurangkan ya, 51 kurang 9 per 2 gitu dia ya. Nah dari sini dapat kita sernakan menjadi 2 kali ya, 2 kali kemari dia ya, 2 kali sinus gitu ya. Ini kan 51 tambah 9 60 bagi 2 30 derajat kali cos dalam sudut 51 kurang 9, 51 kurang 9 aku adalah 42 bagi 2 berarti dapat 21 derajat. Nah sin 30 kan istimewa ya, setengah, 2 kali setengah kali cos 21 derajat ya, 2 kali setengah 1 kali cos lagi cos 21 derajat tetap cos 21 derajat. Jadi nakku bentuk sederhana dari sin 51 tambah cos 81 derajat adalah yaitu cos 21 derajat, sehingga kunci optionnya adalah bagian, kita lihat ya, bagian C ya, 21 ya, cos 21 ya, bagian cacing AC ya. Nah kita kembali bahas soal nomor 2. Sederhanakan atau tentukanlah nilai dari cos 20 kurang cos 70 per sin 70 kurang sin 20. Perhatikan bentuk pecahan ini nakku, baik itu di pembilang maupun di penyebut sudah sama-sama selisih atau pengurangan ya, bentuk fungsi yang sama antar cos maupun antar sin. Langsung aja ke rumus ya. Jadi langsung kita jawab ke rumus, yaitu cos kurang cos berarti sama artinya dua cowok berselisih. Rumusnya adalah kalau dua cowok berselisih adalah mending di sisi, mending di sisi ya, mending di sisi ya. Sementara yang di penyebut atau di bawah sin kurang sin berarti sama artinya dua sin ya, dua sindikat berselisih, berarti di rumusnya dicuekin saja. Asik. Oke, baik ya, kita tuliskan mending berarti minus di berarti 2 ya, si kali si ini sama artinya sin kali sin ya, sin
kali sin. Oke, sudutnya anakku, jumlahkan sekali, baru selisihkan sekali, sama-sama bagi 2, kan gitu ya. Berarti 20 kurang 70. Berapakah 20 kurang 70? Minus 50, kan gitu ya. Per 2. Gitu ya. Kemudian, oh maaf, Bapak ulang ya, jumlahkan dulu ya. 20 tambah 70, 90. Ya, 90. Baru per 2 ya, gitu ya. Baru yang sudut kedua baru diselisihkan. 20 kurang 50 min 50 per 2 juga, gitu ya. Yang di bawah ya. Dicuekin saja ya, berarti 2 kali cos kali sinus, kan gitu ya. Sudutnya jumlahkan sekali, 70 tambah 20 90 per 2 kali sinus dalam sudut yang kedua dikurangkan ya, atau diselisihkan baru per 2 juga. 70 kurang 20 adalah 50, baru per 2. Kita sederhanakan ya. Berarti dari sini anakku ya, berarti dari sini minus 2 kali sinus ya, 45 derajat ya, karena apa? 90 per 2 kan 45 derajat ya, kali sinus dalam sudut min 50 per 2 berarti minus 25 derajat ya, per 2 kali cos 45 derajat juga ya, kali sinus dalam sudut 25 derajat ya, positif ya sudutnya ya. Nah, dari sini dapat kita gantikan ya. Ingat aku, di sini ada sudutnya negatif ya, yang di pembilang ini sinus dalam sudut negatif 25 derajat. Ingat ya, Bapak berikan catatan di sini ya. Bapak berikan catatan sisipan khusus untuk sudut negatif ya. Sudut negatif ya. Baik ya. Sinus dalam sudut negatif A misalnya, maka sudutnya kan wajib kita positifkan, berarti sudutnya ini pindah ke depan ya. Berarti min sin A. Kalau untuk cos dalam sudut negatif, sudutnya kita positifkan jadi cos A, sementara negatifnya tidak pindah ke depan, dia hilang dia ya. Berarti cos min A sama artinya positif cos A. Untuk tangen sudut negatif ini menjadi min tangen dalam sudut A ya. Jadi sudut negatif ini aku setara dengan sudut yang terletak di kuadran keempat. Kalau sudut terletak di kuadran keempat berarti yang bernilai positif kan fungsi kosinusnya. Itu makanya jika mula-mula fungsi cosnya bersudut negatif, maka dia menjadi positif dia ya fungsinya. Demikian ya. Nah, kembali kita ke soal. Minus ya, minus 2 sin 45 nilainya aku setengah akar 2 kali ya, ini sin min 25 derajat sama dengan rumus yang pertama ini ya. Berarti minusnya pindahkan ke depan fungsi sinus, min sin 25 derajat gitu dia anakku ya, per 2 kali cos 45 derajat juga setengah akar 2 nilainya, kali sin 25 derajat, kan gitu ya. Nah, dari sini ya, dari sini dapat kita serahkan terus. Ini kan habis pembagiannya, ini juga habis, kan gitu ya. Maka yang di pembilang terjadi minus kali minus ya, ini minus kali minus positif ya, berarti positif sin 25 derajat per di bawah juga sin 25 derajat ya. Pembagian yang sama juga habis ya, atau 1 ya. Berarti hasil akhir adalah 1, sehingga kuncinya di sini bagian kuncinya anakku nomor 2 tadi adalah bagian bola ya, yaitu bagian B ya. Demikian ya. Nah, sampai di sini Bapak kira cukup jelas ya. Jadi cara menghafal keempat rumus itu ya, baik itu penjumlahan antar sinus, pengurangan antar sinus, penjumlahan antar cos maupun pengurangan antar cos. Ingat ya, rumus atau cara
menghafal bentuk asosiasi yang Bapak berikan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti aku ya. Nah, Bapak berikan tugas soal tugas yang ke-9 ya. Perhatikan nomor 1. Nilai dari penjumlahan berikut adalah, yaitu cos 105 derajat tambah cos 15 derajat adalah berapa? Kan gitu ya. Nomor 2, bentuk sederhana dari cos 9 derajat tambah sin 9 derajat per ya. Cos 9 derajat kurang sin 9 derajat sama dengan berapa? Jadi contoh, maaf ya, soal tugas ke-9 sebanyak 2 soal yang Bapak berikan, kamu kerjakan di kertas, kemudian kamu fotokan, dan penyelesaiannya kembali kamu upload ke Classroom Matematika Peminatan. Bapak ucapkan untuk kita semua kembali, yaitu salam SFD.